Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Arvina, saya dari Akuntansi Unpad 2018. Jadi sebenarnya kita mau bahas apa sih? Nah, sebelumnya, kenapa sih kita perlu menganalisis laporan keuangan? Karena dengan kita mengevaluasi informasi yang ada di laporan keuangan, kita dapat meningkatkan keputusan bisnis yang mau kita ambil. Jadi, analisis laporan keuangan sendiri ada 4 langkah. Ada analisis industri, akuntansi, finansial, dan prospektif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang kedua, yaitu analisis akuntansi. Yaitu proses evaluasi untuk melihat sejauh mana sih akuntansi suatu perusahaan itu mencerminkan realitas ekonomi. Karena akuntansi itu kan menggunakan judgement dan estimasi. Analisis akuntansi sendiri ada 6 langkah. Nah, step 1 itu adalah mengidentifikasi kebijakan akuntansi kunci. Nah, di sini kita bakal pakai contoh perusahaan Sido Muncul, yaitu sebagai perusahaan manufaktur tolak angin, salah satunya, inventorinya itu dicatat menggunakan rata-rata tertimbang. Karena berupa komoditas, jadi harganya itu kan cenderung naik turun, jadi sudah tepat menggunakan rata-rata tertimbang. Lalu untuk penyajiannya sendiri menggunakan LCNRV dan ini sudah sesuai dengan PSAK 14. Lalu aset selanjutnya itu yang merupakan 41% dari total aset yang dimiliki itu ada aset tetap seperti mesin ekstraksi. Aset tetap ini ditampilkan dengan nilai netonya dengan metode depresiasi yang digunakan itu adalah straight line. Lalu step kedua adalah memeriksa fleksibilitas akuntansi. Jadi, ada pilihan lain nggak sih metode yang bisa digunakan perusahaan selain yang udah digunakan saat ini? Seperti tadi, kalau misalnya inventory itu kan tadi gunakan rata-rata tertimbang. Nah, cara lainnya itu bisa pakai FIFO. Nah, untuk aset tetapnya sendiri, depresiasinya itu bisa menggunakan double declining, unit produksi, atau bahkan penampilannya sendiri menggunakan metode revaluasi yang dilakukan setiap tahun. Langkah ketiga adalah mengevaluasi strategi akuntansi. Apakah strategi yang dipilih itu telah mengkomunikasikan kondisi ekonomi yang ada atau malah menyembunyikan performa yang asli? Nah, di Sido Muncul sendiri, insentif yang didapatkan dari manipulasi laporan keuangan belum terlihat. Seperti KPI direksinya sendiri, pasti udah pada dengar kan, balance scorecard. Itu dinilai dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau misalnya melakukan manipulasi di kuantitatif, maka aspek kualitatifnya juga akan terdampak yang akan mempengaruhi KPI-nya juga. Lalu untuk error sendiri itu tidak ada di laporan keuangan Sido Muncul, dan leasingnya juga tidak signifikan, dan tidak ada batasan dari pendanaan hutang karena hutangnya sendiri juga sedikit. Nah, lalu selanjutnya langkah keempat adalah mengevaluasi kualitas disclosure. Nah, di sini aku bakal membahas 4. Nah, Sido Muncul sendiri sudah membahas pilihan metode akuntansi apa aja yang dipakai buat laporan keuangannya. Informasi segmennya ada apa aja, yaitu salah satunya itu yang terbesar adalah jamu herbal dan suplemen. Lalu pihak-pihak yang berelasi dan transaksinya itu bagaimana dan berapa banyak. Lalu karena ada pandemi ini, berita buruk juga di-highlight di disclosure-nya. Tetapi karena produk Sido Muncul sendiri merupakan salah satu healthcare, jadi dengan adanya pandemi ini malah meningkatkan penjualan Sido Muncul sangat drastis. Sehingga pandemi ini tidak berdampak signifikan terhadap operasi Sido Muncul. Mungkin lebih diperketat lagi protokol kesehatannya saat melakukan operasi perusahaan. Langkah kelima adalah mengidentifikasi red flags atau kejanggalan yang mungkin timbul dari laporan keuangan. Di sini bakal ada 4 juga yang aku bahas. Yang pertama itu adalah perubahan kebijakan akuntansi. Ada perubahan tiba-tiba nggak sih dari metode yang digunakan perusahaan? Misalnya, tahun lalu menggunakan statement method, lalu tahun ini tiba-tiba berubah menjadi double declining tanpa alasan yang jelas. Nah, di Sido Muncul sendiri tidak ada perubahan tersebut, yang ada itu hanya penerapan PSAK baru yaitu series 70-an. Lalu yang kedua itu bagaimana opini terhadap laporan keuangannya yang dikeluarkan oleh auditor eksternal. Nah, untuk Sido Muncul sendiri beberapa tahun kebelakang ini memperoleh opini wajar tanpa pengecualian secara konsisten. Berarti tidak ada red flags dari opini. Lalu yang ketiga itu pihak berelasinya itu apakah transaksinya wajar atau enggak. Nah, di Sido Muncul sendiri masih wajar karena merupakan anak perusahaannya untuk bagian distribusi. Lalu yang keempat adalah melakukan earnings management test. Ada nggak sih indikasi melakukan manajemen laba agar labanya itu terlihat lebih stabil? Nah, ternyata hasil tesnya ini mendekati 0, berarti tidak ada indikasi dilakukannya manajemen laba di Sido Muncul. Untuk laporan keuangan 2020. Lalu langkah yang terakhir adalah menghilangkan distorsi akuntansi. Seperti yang disimbolkan, harusnya itu kan kotak menjadi 9. Tapi kalau misalnya ada distorsi atau bias, bisa menjadi melengkung tidak lurus.
Nah, di Sido Muncul sendiri, karena tidak ada red flag yang signifikan dan perbedaan metode yang digunakan dengan perusahaan lainnya, maka distorsi yang mungkin perlu dihilangkan itu adalah rincian beban yang Sido Muncul sendiri menggunakan bank function, berarti dikelompokkan menurut fungsinya. Mungkin saja ada perusahaan lain yang merincikannya itu berdasarkan sifatnya atau by nature. Tetapi by nature sendiri juga ditampilkan atau diungkapkan di CALK-nya. Sehingga jika pengguna laporan keuangan ingin membandingkan apple to apple, bisa melihat dari CALK-nya. Lalu untuk leasing, depresiasi, dan garansi sendiri tidak ada yang signifikan di laporan keuangan Sido Muncul, sehingga laporan keuangan Sido Muncul ini sudah siap untuk dilakukan analisis langkah selanjutnya. Sekian pembahasan video kali ini, yaitu analisis akuntansi terhadap laporan keuangan Sido Muncul tahun buku 2020-2019. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, bisa komen di bawah ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat.